Tapi sebelum kita mulai belajar, satu orang pimpin berdoa dan pujian depan. Satu lagu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita nyanyi. Angkat tangan kanan. Lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan tak piara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah kami sampai di tempat ini yang mulai kita. Sekarang kami mau belajar agar kami supaya kami belajar yang indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak semua, materi minggu lalu kan sudah habis toh. Jadi kita sekarang melanjutkan dengan materi tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada yang sudah dengar yang cerita kok? Sudah. Ibu akan memutar video dan ibu akan menjelaskan sedikit tentang Musa. Jadi sudah ada video di HP masing-masing untuk anak-anak. Sudah. Sekarang ibu kasih kalian waktu untuk nonton itu video. Sebentar baru ibu cerita sedikit dari itu Musa. Ya, Cerita Ibu. Musa. Silakan buka anak-anak. Kasih lewat-lewat sedikit supaya langsung ibu cerita. Nonton itu video baik-baik. Sebentar ibu ada mau kasih kuis ya. Catat yang penting. Anak-anak sudah bisa nonton video semua kok. Sudah. Baik. Sekarang ibu mau menjelaskan sedikit lagi tentang apa yang bosan nonton tadi. Nah jadi tuh dia pun cerita Musa tuh diutus oleh Tuhan. Tuhan tuh percaya kalau Musa itu tuh dia tuh orangnya setia, dia tuh orangnya selalu mengandalkan Tuhan, dan dia orang tuanya bisa dipercaya. Jadi Musa itu dia tuh ada seorang seorang gembala yang sederhana. Dia punya keseharian tuh gembala sapi, gembala kerbau, gembala domba-domba. Tetapi Tuhan pilih dia. Nah jadi suatu ketika Musa pergi ke tanah Mesir. Dia pergi menghadap Firaun. Dia sudah sendiri, dia dengan Harun. Ya. Jadi di situ dong pilih Firaun, dong pilih menghadap di Firaun. Jadi dia bilang, Firaun, ini Tuhan suka ingat kalau ini Tuhan mau tuh bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah di sini siapa yang tahu budak tuh seperti apa? Budak karena Budak tuh kayak ada seorang raja yang memerintah bangsanya. ya. Nah ibu perjelas sedikit ya. Budak tuh orang yang disuruh-suruh. Pokoknya kalau maksudnya lebih kejam itu dia pembantu yang bukan pembantu lah ya. Dia dapat suruh le, dia dapat cambuk le, sudah dapat kasih makan le. Kalau kasih makan juga mungkin satu hari mungkin ya satu kali sebegitu. Nah ada dong bisa kosongnya kalau makan satu hari makan satu kali bisa. Nah jadi bangsa Israel di situ tuh dapat siksa, dapat kena budak. Jadi nah adik-adik bangsa Israel tuh sebenarnya dong hanya dong tuh
tinggal hanya singgah sebegitu, sudah tinggal menetap di situ. Jadi ini Firaun ini memanfaatkan dong sebagai budak. Nah, jadi ini bangsa Israel ini berdoa setiap hari, dong minta di Tuhan, dong bilang Tuhan, ini kapan baru kita bisa keluar dari ini tanah Mesir, tanah perbudakan. Jadi dong meminta terus di Tuhan, dan terakhir Tuhan kabulkan doa dengan mengutus Musa dan Harun. Nah, adik-adik, pertama Musa supi dan Harun pi di Firaun menghadap, tetapi Firaun dengan hati yang keras, Firaun bilang, "Soalnya bisa, dong tetap harus jadi pembudak." Nah, Firaun pergilah, Musa pergilah, pergi begini, langsung Musa kasih tanda dengan tulah pertama. Musa sentuh di air dengan tongkat, langsung itu air itu berubah menjadi darah. Nah, dari situ tuh Firaun masih tetap dengan hati keras, soalnya mau kasih keluar itu bangsa Israel, semua kasih bebas bangsa Israel. Ya, sampai dengan tulah yang ke-10, kematian anak sulung, di situ Firaun juga tetap keras kepala, dia soalnya mau kasih keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi pas malam hari, kalau anak sulung yang semua meninggal tuh, dia pun syarat tuh harus bunuh domba, dan itu darah domba tuh harus dioles di depan pintu rumah. Nah, jadi kalau siapa yang soalnya oles itu ini darah domba di depan pintu rumah, maka dia punya anak pertama atau anak sulung akan meninggal itu malam juga, dan malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa itu malam juga. Nah, jadi adik-adik, dari situ maka maka Firaun dia mulai berpikir, oh ternyata nih Tuhan pun kuasa tuh ada yang bisa kasih kalah. Jadi dari situ Musa menyerah, akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dong keluar dengan sukacita tanpa beban, karena dong pun Tuhan sudah kasih kabul dong pun doa yang selama ini dong berdoa. Jadi sekian cerita tentang hari ini dari mata pelajaran ini. Sebentar Ibu akan mau bagi kelompok ya. Jadi 2 kelompok sah. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, dengar Bapak, dia pun soal tuh sebentar. Ibu kasih acak gambar ada 10 tulah. Terus adik-adik urutkan. Terus yang kedua, minta masing-masing perwakilan dari kelompok maju di depan, ceritakan kembali sedikit sah tentang itu cerita yang tadi Ibu sudah kasih cerita di Ari dengan yang sudah Ari nonton tuh. Ceritakan kembali sedikit saja baik. Terus nanti di akhir ada kuis. Jadi anak-anak kelompok 1 mulai ya. 1 orang perwakilan, 1 orang untuk maju simpulkan apa yang dia dapat dari itu cerita tadi. Yang saya dapatkan, selalu mengandalkan Tuhan, sonde boleh membuat kejahatan. Terima kasih. Dari kelompok 2 perwakilan 1 orang. Ya, saya dari kelompok 2. Saya mendapatkan sonde boleh keras hati, selalu dengar kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, adik-adik, masih ada kuis ya? Masih ada kuis. Dia pun kuis tuh di sini. Perwakilan dari satu orang dari 1 kelompok maju, urutkan gambar-gambar. Terus ini dia pun soal kedua, ini 10 tulah tuh terdapat dalam kitab mana? Turut itu sah. Dua soal sah. Jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju, urutkan gambar. Sonde.
pertama, air berubah menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara api. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang ke-10, kematian anak sulung. Baik, terima kasih. Yang kelompok 2 lah. Yang pertama, air berubah menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara api. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Yang ke-10, kematian anak-anak sulung. Terima kasih. Terus kita lanjut di soal yang kedua. Ini rebutan ya. Ini satu orang Iya, Ibu. satu orang saya minta harus jawab. Ini siapa yang cepat angkat tangan berarti dia yang harus jawab. Oh. Ayo. Kisah pengutusan Musa sampai dia punya tulah ke-10 terdapat dalam kitab. Siapa yang duluan nih? Iya. Siapa yang duluan tadi? Nona. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Dari kitab Keluaran pasal 6 sampai ayat 11 sampai pasal 11. Nah itu betul. Silakan terus sayang. Nah adik-adik, ketong sampai di ketemu akhir dari ketemu mata pelajaran pada pagi hari ini. Jadi ibu mau simpulkan sedikit dari apa yang ketong pelajari tadi. Kalau ketong tuh harus jadi seperti Musa. Ya. Karena Musa tuh selalu dengar Tuhan, dia selalu percaya dengan Tuhan, walaupun kadang dia masih ragu-ragu untuk percaya Tuhan, tapi dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terus jangan keras hati, kalau harus dengar-dengaran juga. Jadi kalau kayak di rumah, kalau orang tua omong, nah dengar. Iya. Oke. Jadi sekarang satu orang maju ke depan, pimpin lagu. Iya. Sekarang ibu mau absen ya. Lala Manea, Hadir Ibu. Caca Manafe, Hadir Ibu. Junita Manu, Hadir, Bu. Angel Bell, Hadir Bu. Anisya Manu. Hadir, Bu. Ya, baik. Sekarang Kotong akan tutup Kotong mata pelajaran hari ini. Satu orang maju pimpin pujian dengan berdoa di depan.
pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Inilah doa kami, amin. Terima kasih. 1, 2, 3.